Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat berbagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita menjalankan puasa gitu. Salah satu kewajiban yang Allah syariatkan kepada kita bagi setiap mukmin adalah berpuasa di bulan Ramadan dalam 1 tahun 1 bulan ya. Puasa ini gitu ya, selain dari sisi syariat tadi yang banyak sekali manfaatnya, meningkatkan ketakwaan ya, la'allakum tattaqun kata Allah ya, agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa, agar kita kembali menjadi fitri. Nah, selain itu yang akan kita bahas hari ini adalah apa manfaat atau hikmah dengan berpuasa ini bagi kebaikan tubuh kita gitu, bagi kesehatan kita ya. Yang perlu kita pahami adalah ya sahabat berbagi, tidaklah Allah turunkan satu syariat atau satu perintah kepada kita kecuali itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Itu untuk kemaslahatan bagi hambanya gitu, bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Jadi kita harus meyakini ketika Allah perintahkan saum kepada kita, misalnya ya sebulan, itu kan bukan sesuatu yang ringan gitu ya, bukan sesuatu yang sebentar. Nah, misalnya kita bertanya, kenapa sih Allah menurunkan perintah kepada kita gitu, puasa harus sebulan penuh gitu ya, kenapa harus ada yang namanya syariat berpuasa gitu ya. Nah, bagi kita seorang yang beriman, bagi kita orang yang beriman, mengimani apapun yang Allah turunkan tadi, kita harus meyakini tidak ada satupun syariat yang Allah turunkan kecuali itu adalah untuk kebaikan kita sendiri gitu. Nah, di balik nanti syariat itu pasti ada hikmah-hikmahnya. Nah, berkaitan dengan puasa, hikmah apa saja gitu ya, berkaitan dengan kesehatan bagi tubuh kita gitu. Nah, kata Rasulullah SAW ya di dalam hadisnya, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan menjadi sehat ya. Walaupun ini sebagian ulama mendoifkan hadis ini ya, tetapi ya ini untuk keutamaan bisa kita ambil hadis ini, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan menjadi sehat ya, ini kata beliau gitu. Nah, jadi kita yakin dengan puasa ini ternyata bisa menyehatkan, dan berdasarkan penelitian secara medis pun gitu ya, itu sudah dibuktikan bahwa dengan puasa ternyata itu bisa memperbaiki kondisi tubuh kita, bisa mempengaruhi kesehatan kita gitu. Nah, contohnya misalnya apa saja manfaat saum ini untuk kesehatan kita ya. Yang pertama itu contohnya misalnya bisa mengontrol gula darah dalam tubuh kita gitu. Dalam kondisi sedang saum, kandungan gula darah dalam tubuh kita biasanya akan menurun gitu. Itu menurut medis ya, secara medis seperti itu. Jadi ini luar biasa ya bagi orang yang misalnya punya kandungan gula darah yang tinggi, maka dengan saum justru itu akan menurunkan ya gula darahnya tersebut gitu. Kemudian apalagi mengurangi peradangan ya gitu. Jadi bisa mempercepat proses penyembuhan ya gitu. Nah, kemudian apalagi meningkatkan kesehatan jantung dan diabetes ya. Wah, luar biasa gitu ya. Ini hikmah yang sangat-sangat luar biasa buat kita gitu. Ternyata di balik tadi ya laparnya kita gitu, di balik hausnya kita, Allah berikan ya manfaat tersebut untuk diri kita sendiri gitu, untuk meningkatkan kesehatan kita. Kemudian manfaat yang lain lagi yang meningkatkan kesehatan otak ternyata gitu ya. Jadi menurut penelitian katanya dengan saum itu bisa meningkatkan proses gitu ya kesehatan otak kita gitu ya, sehingga tingkat atau kemampuan kognitifnya bisa meningkat gitu, seperti itu. Dan kemudian meningkatkan hormon pertumbuhan ya. Nah, kemudian juga bagi kita, khususnya mungkin bagi wanita muslimah gitu ya, ternyata dengan saum itu bisa mempercepat regenerasi sel kulit ya. Jadi itu bisa membuat ya kita awet muda, cerah, ceria dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian juga ternyata bukan hanya itu, dengan saum itu bisa memperbaiki suasana hati kita gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita saum ternyata itu bisa menambah hormon endorfinnya ya. Jadi hormon endorfin ini adalah hormon yang membuat seseorang menjadi bahagia gitu.
ketika produksinya meningkat, maka dia akan semakin bahagia. Nah, dengan saum ternyata itu bisa meningkatkan hormon endorfin tersebut gitu. Masya Allah, ini adalah hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Mungkin masih banyak hikmah-hikmah ya puasa bagi kesehatan untuk kita ya gitu yang berpuasa. Nah, di balik hikmah itu yang penting kita fahami gitu ya, sebagai seorang yang beriman, maka ya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Tidak ada satupun perintah, tidak ada satupun pembebanan yang Allah turunkan kepada kita kecuali itu adalah untuk kebaikan kita sendiri ya. Makanya ya puasa itu tidak dikenal hanya orang-orang muslim saja gitu. Bahkan umat-umat terdahulu pun diperintahkan untuk berpuasa gitu. Bahkan misalnya contohnya ya, kalau kita misalnya mau cek darah gitu, biasanya kan dianjurkan untuk berpuasa, atau mau operasi biasanya itu dianjurkan untuk berpuasa, atau di agama lain pun ada anjuran-anjuran berpuasa gitu ya. Hanya syariat atau tata cara berpuasa mereka berbeda dengan puasanya kita gitu ya. Nah, kembali ke sini bahwa di situ kita bisa paham gitu ya, syariat yang Allah turunkan dengan puasa kita sebulan gitu ya, atau dengan puasa-puasa kita yang lainnya di bulan-bulan yang lainnya, ternyata itu adalah ya kebaikan yang akan kita dapatkan selain pahala ya puasanya sendiri yang Allah akan, kata Allah, puasa itu adalah junnah gitu ya, dan puasa itu aku sendiri yang akan membalasnya, aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Itu dari sisi pahala gitu ya, belum lagi dari sisi tadi kebaikan yang kita rasakan dari sisi kesehatannya. Nah, sahabat berbagi, mudah-mudahan itu menginspirasi kita sehingga kita senantiasa bersemangat ya menjalani ya bulan Ramadan ini, kemudian kita tetap ya menjaga ya niat kita, keikhlasan kita, dan kemudian kita pun mengambil hikmah-hikmah kesehatan tadi itu, dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.